Bab 51. Au revoir. Butuh waktu lebih lama untuk Adam dan Mentari mengepak barang-barang ke koper, karena Luna selalu saja mengganggu. Balita lucu itu sepertinya mengerti kalau papanya akan pergi lama, sehingga berkali-kali mengeluarkan barang yang sudah tertata rapi di dalam koper. Terkadang dia duduk dan berbaring di dalam koper, dan setiap kali Adam atau Mentari menggendongnya, balita cantik itu akan tantrum. "Gimana ini, Pap? Gak bakalan beres-beres ini?" Mereka berdua memandangi putrinya yang dengan antengnya melingkar di dalam koper setelah sebelumnya melempar semua isinya keluar. Adam lalu jongkok di depan putri sambungnya itu. "Hei, cantik! Jalan-jalan, yuk! Naik motor!" Luna yang mendengar kata motor langsung bangun dan memeluk ayahnya. Adam menggendongnya dan membawanya keluar kamar. "Mama bisa rapikan sendiri?" "Bisa, Papa." Setelah 15 menit, Adam kembali ke kamar sambil menggendong Luna yang sudah tertidur pulas. "Kok cepet, Pap?" "Iya, baru 5 menit, Luna sudah tidur di motor." Adam meletakkan Luna di tempat tidur mereka. "Sudah selesai, Mam?" "Sudah, Pap." "Sini, Mam." Adam membuka kedua tangannya. Mentari menghambur ke pelukan suaminya. "Makasih Mama sayang. Baik-baik ya selama Papa pergi. Jangan kangen, lo." Canda Adam. "Mana bisa Papa? Terus kalau kangen nanti Mama ngapain? Nangis aja." "Jangan, dong. Papa bakalan sedih nanti. Papa nanti kangen juga nggak?" "Pasti dong." "Terus kalau kangen, Papa ngapain?" "Telepon Mama." "Bener ya, Pap?" "Iya. Telepon tiap hari, ya?" "Insya Allah, cantik." Adam mengusel-usel pipi istrinya dengan hidungnya yang mancung. Mentari kegelian. Pap? Hem? Waktu saya pertama kali ke rumah ini, kalau nggak salah Paman Senu bilang Papa sedang ke Hong Kong, ya?" Mentari menengadah menatap wajah suaminya yang jangkung. Tangannya masih melingkar di pinggang pria tampan itu. "Ya, sekarang tujuan Papa juga sama. Waktu itu saya penasaran pengen cepet-cepet ketemu Papa, loh. Menunggu seminggu berasa lama banget." "Oh ya? Mama nungguin Papa pulang?" Adam terkejut. "Iya. Papa juga waktu itu pengen cepet-cepet pulang. Mama bikin Papa gak bisa konsen kerja di sana. Papa gombal." Mentari kembali memeluk suaminya. Beneran? Lo? Gak bohong? Emang kenapa gak bisa konsen?" "Ya, Papa keinget terus Mama sama Luna." Mentari terkesiap. "Papa so sweet banget, sih." Mentari mengeratkan kedua tangannya di pinggang suaminya. Dertit. Adam meraih ponselnya di nakas. "Halo, Sarah? Mas, ke bandara jam berapa?" "Jam 4 sore." "Kenapa?" "Duh, si Wisnu Resa, deh. Masa jam 4 aku ada meeting. Jadi nggak bisa antar ke bandara, deh." "Udah, nggak apa-apa. Tapi sepulang dari kantor langsung nginep di rumah, kan?" "Iya, Mas. Insya Allah. Aku udah bawa baju, kok." "Mamut ikut antar ke bandara?" "Enggak." "Loh, kok nggak ikut?" "Khawatir Lunanya sedih kalau lihat papanya pergi. Yang ada malah papanya yang sedih." "Haha. Iya kayaknya. Ya udah. Hati-hati ya, Mas. Kalau urusannya udah selesai langsung pulang." "Pastilah. Titip Mamut sama Luna ya." "Siap Masku sayang. Bye." Adam menyimpan ponselnya, lalu memeluk Mentari yang sedang menyisir rambutnya. Digendongnya tubuh mungil istrinya ala bridal style menuju tempat tidur. Mentari menjerit karena kaget. "Ah! Papa ngapain? Babak terakhir, sayang." "Hah?" Mentari memeluk erat pinggang suaminya seakan-akan tidak ingin lepas. Air matanya yang sedari tadi ditahannya, akhirnya luruh juga. Sudah waktunya Adam berangkat ke bandara.
Adam yang merasakan kesedihan wanita yang sangat dicintainya itu hanya bisa menciumi puncak kepala istrinya yang hanya setinggi dadanya. "Mam, gak mau. Masih mau peluk." Mentari semakin membenamkan wajahnya di dada suaminya. Siti, Marni dan Seno juga ikut sedih melihatnya. Untunglah Luna sedang tidur, jadi acara perpisahan sementara itu terdengar sunyi. "Sayang, Papa harus pergi sekarang. Nanti ketinggalan pesawat." "Biarin!" Manjanya, mamutnya Papa ini. Adam menepuk bokong sintal istrinya seraya tersenyum. Dalam hatinya berat baginya meninggalkan kedua makhluk Tuhan yang paling indah itu. "Sudah belum?" tanya Adam lembut. Mentari dengan berat hati melepaskan pelukannya. Ditatapnya mata tajam tapi teduh itu. "Pap." "Apa, sayang?" Adam memandang istrinya dengan penuh cinta. "Kak Sera boleh tidur di kamar kita, ya? Saya nggak mau tidur sendiri." "Hahaha." Adam tertawa lepas. Kirain mau ngomong apa. Adam memencet hidung istrinya dengan gemas. "Boleh, kan?" "Boleh. Makasih, Papa." Mentari berjinjit lalu mengecup pipi suaminya. "Hati-hati, ya. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai." "Pasti sayang." Adam lalu memagut bibir istrinya dan menghisapnya dengan penuh gairah sampai bibir ranum itu pun bengkak. Untunglah saat itu Siti, Marni dan Seno sudah berada di teras. "I love you so much and I'm gonna miss you both." Adam menangkupkan kedua tangannya di pipi Mentari. "We love you too, Papa." Adam memeluk istrinya sekali lagi. Lalu berpamitan. "Assalamualaikum, Mamut." "Waalaikumsalam, Papa." Mentari menggendong Luna yang sedang tantrum. Sudah pukul 9 malam, tapi balita cantik itu terus saja menangis. Badannya tidak mau diam. Mentari sampai kewalahan menggendongnya. Sera yang melihatnya tidak tega. Bukannya Sera tidak mau menggendong keponakannya, tapi setiap kali digendongnya, Luna semakin berontak. Begitupun ketika digendong Siti, Marni dan Seno. Mereka heran karena baru kali ini melihat Luna tantrum seperti itu. Mentari tiba-tiba menyadari sesuatu. Diambilnya ponselnya di atas tempat tidur, lalu membuka aplikasi galeri dan memilih salah satu foto, kemudian menunjukkan foto itu pada Luna yang masih saja menjerit dan tidak mau diam dalam gendongannya. Seketika Luna diam melihat foto dalam ponselnya. Tangisannya berhenti. Sesaat kemudian matanya berbinar. "Pa, Pa!" Luna pun tersenyum memandangi layar ponsel. Mentari tersenyum lega. Lalu membaringkan Luna di tempat tidur. Sera, Siti, Seno dan Marni saling berpandangan. Sera lalu menghampiri keponakannya dan mengintip layar ponsel yang sedang digenggam Luna. Matanya terbelalak. "Ya, ampun. Benar-benar dia anak Papa." Sera pun berbaring di samping kakak iparnya yang sudah sangat kelelahan, tapi masih bisa tertawa melihat tingkah putrinya. "Foto siapa, Neng?" tanya Siti penasaran. "Papanya, Big." Mereka bertiga pun ikut tertawa. "Kak Sera, Mas Adam kok belum ngabarin, ya? Apa belum sampai?" Mereka berdua sedang berbaring di tempat tidur, mengapit Luna yang sudah terlelap. "Mungkin masih dalam perjalanan ke hotel. Pesawatnya take off jam 6 sore, jadi baru sampai Hong Kong sekitar jam 11 malam. Kalau di Indonesia ya sekarang, jam 10 malam. Oh, setelah landing kan harus ambil bagasi dulu, terus ke imigrasi. Itu yang bikin lama. Kalau urusannya sudah selesai baru deh ke hotel." "Oh, begitu. Mamut udah pernah ke luar negeri?" "Jangankan luar negeri, naik pesawat aja belum pernah, Kak." Besok-besok honeymoon aja ke luar negeri. Mamut maunya kemana?" Mentari termenung. "Pengennya sih lihat sekolahnya Mas Adam." "Sekolah yang mana? Yang di London atau Paris?" "Mas Adam sekolah di London juga?" "Saya pikir hanya di Paris, Kak."
Pantesan Mas Adam bahasa Inggrisnya fasih banget. Mas Adam ambil S2-nya di London. S3-nya di Paris. Mentari tiba-tiba sendu. Kok jadi sedih gitu? Insecure, Kak. Jadi berasa remahan rengginang di kaleng Hongguan. Lirih Mentari. Hahaha. Aps. Sera sontak menutup mulutnya sendiri. Khawatir Luna terbangun. Gak usah sedih begitu Mamut. Gimana gak sedih, Kak? Saya kuliah aja baru sampai semester 2. Ya udah, sih. Yang penting kan Mas Adam cinta sama kamu. Gak heran kalau Mami gak suka sama saya. Hei, denger ya. Mami itu gak akan suka sama siapapun. Kalaupun bukan Mamut yang menikah dengan Mas Adam, selama perempuan itu bukan pilihan Mami, ya Mami sampai kapanpun gak bakalan suka. Begitu ya, Kak? Iya. Dulu aja sama Mbak Anin, Mami gak suka. Tapi Mbak Anin kan bukan janda yang sudah punya anak, Kak. Nah kan, Mbak Anin yang masih gadis aja udah dimusuhin sama Mami. Kenapa Mami begitu, Kak? Padahal saya udah seneng banget punya ibu lagi. Kak Sera dan Mas Adam juga gak tahu. Tapi alhamdulillah ayah baik banget ya, Kak. Saya seperti melihat almarhum ayah saya. Iya, ayah is the best dad ever. Makanya kami berdua deket banget sama ayah. Mas Adam pernah cerita kalau waktu kecil ayah yang sering menemani Mas Adam dan Kak Sera. Iya. Sampai-sampai kami pernah merasa seperti tidak punya ibu. Ya Allah. Udah malam, tidur, yuk. Mungkin besok pagi Mas Adam baru telepon. Iya, Kak. Tak lama kemudian mereka pun terlelap. Au revoir baca, au revoir. Selamat tinggal dalam bahasa Prancis. Bab 52, Sup Kepala Ikan Kakap. Mentari baru saja selesai sholat subuh. Sera masih terlelap karena sedang halangan. Mentari tersenyum melihat Luna yang pulas dalam pelukan untinya. Dert. Mentari segera mengambil ponsel karena sudah bisa menebak siapa yang sepagi ini menelponnya. Papa, Assalamualaikum. Mentari melambaikan tangan pada suaminya. Waalaikumsalam, sayang. Sudah sholat? Sudah, Papa. Papa di mana? Di hotel, Mam. Maaf, Papa baru telepon. Semalam baru sampai di hotel jam 1 malam. Mama pasti sudah tidur, kan? Iya, Papa. Gak apa-apa. Papa sehat, kan? Alhamdulillah. Si cantik masih tidur, ya? Iya, Pap. Sebentar. Mentari lalu membawa ponselnya ke depan Luna dan Sera yang terlelap sambil berpelukan. Adam tersenyum melihat mereka berdua. Papa, semalam ada kejadian lucu. Oh ya, apa Mam? Mentari lalu menceritakan kejadian semalam. Mereka berdua pun tertawa. Kata Kak Sera, Luna benar-benar anak Papa. Ya memang anak Papa kan? Papa agendanya apa hari ini? Ke pabrik. Sepertinya sampai sore di sana. Oh ya, Sera nanti diantar jemput Pak Seno, kan? Iya, Papa. Nanti saya kirimin makan siang juga. Papa, Luna bangun, nih. Mentari lalu menyerahkan ponselnya pada Luna yang sudah duduk di tempat tidur. Pa. Luna kegirangan melihat papanya. Halo cantik. Baru bangun, sayang? Kangen gak sama Papa? Papa kangen banget sama Luna. Pa. Luna loncat-loncat, membuat Sera membuka matanya. Ya Allah, kirain ada gempa. Mas Adam. Sehat, Mas? Sera melambaikan tangannya ke layar ponsel yang masih dikuasai Luna. Alhamdulillah. Cuma masih jet lag. Tiba-tiba layar ponsel menjadi gelap. Adam mendengar Mentari sedang membujuk Luna menyerahkan ponsel kepadanya. Papa, ponselnya ditindihin Luna. Kayaknya kita nggak boleh ngobrol deh sama Papa. Adam tertawa kecil. Luna, lihat Papa, dong. Adam merayu putri kecilnya. Layar ponsel masih gelap. Luna, sayang.
Layar ponsel kembali terang. Luna lalu melihat ayahnya di layar ponsel tapi tiba-tiba menjerit dan melempar ponselnya. Adam, Mentari, dan Sarah terkaget-kaget. Pap, udah dulu, ya? Luna tantrum lagi. Assalamualaikum. Tutit. Adam hanya bisa bengong. Nu, ini gimana sih maksudnya? Tanya Sarah pada Wisnu ketika memeriksa laporan keuangan selama 6 bulan terakhir. Sudah 2 hari Sarah menggantikan Adam di kantor. Wisnu lalu menjelaskan secara rinci. Wakata, ujar Sarah. Ibu bilang apa? Saya mengerti. Kamu gak bisa bahasa Jepang? Tidak, Bu. Saya belum pernah ke Jepang. Kamu kuliah di mana? Di Monash University Malaysia. Oh, pantes. Umur kamu berapa? 26 tahun, Bu. Sudah menikah? Belum. Agenda saya hari ini apa? Jam 9 rapat direksi di lantai 5. Jam 1 survei ke pabrik. Itu saja. Saya harus ke pabrik juga? Iya, Bu. Sarah bersandar di kursi kerjanya. Saya harus ngapain nanti di pabrik? Karena ini kunjungan pertama, jadi nanti hanya survei saja, Bu. Jadi bisa pulang cepat, kan? Belum tentu, Bu. Karena biasanya macet parah. Kenapa nggak naik heli saja, sih? Kalau Ibu mau, bisa saya siapkan. Beneran, nih? Iya, Bu. Memang Mas Adam belum pernah naik heli ke sana? Pernah, Bu. Tapi sepertinya Bapak lebih suka macet-macetan di jalan. Naik heli membuat telinganya tidak nyaman. Ya sudah, pesankan heli saja. Saya ingin cepat sampai di rumah. Baik, Bu. Sarah terduduk lesu di sofa di ruang tengah. Tubuhnya terasa remuk, kakinya pegal. Kak Sarah sudah pulang. Mentari baru saja menidurkan Luna. Capek ya, Kak? Banget. Saya buatkan teh jahe ya, Kak? Mas Adam biasanya saya buatkan teh jahe juga. Boleh. Tapi mandi dulu, ya? Iya, Kak. 15 menit kemudian Sarah menghampir Mentari yang sudah duduk di kursi makan. Mamut masak apa? Sup kepala kakap, Kak. Widih, sigel kayaknya. Nih. Mentari lalu mengambilkan nasi untuk kakak iparnya. Enak, Mamut. Pinter banget masak, sih. Beneran, Kak? Kak Sarah suka? Suka, dong. Alhamdulillah, Mas Adam juga doyan. Mas Adam itu sukanya masakan rumahan. Dia jarang makan di luar kecuali ada meeting atau pesta. Oh, ya? Dulu waktu kami masih kecil, asisten di rumah ayah, namanya Mbok Ratmi, sangat jago memasak. Sejak saat itu, Mas Adam jadi malas makan di luar. Mas Adam sangat suka nasi goreng ya, Kak. Nah itu juga gara-gara nasi gorengnya Mbok Ratmi. Apalagi nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood? Mentari tertegun. Kok malah ngelamun? Jadi ingat, masakan pertama yang saya bikin buat Mas Adam itu nasi goreng seafood. Beneran? Pantes Mas Adam bucin banget sama Mamut. Wajah Mentari merona. Dulu Mas Adam bucin juga ya sama Melisa? Deg. Sarah terkesiap. Ekspresi wajahnya langsung berubah mendengar nama wanita itu. Kak Sarah maaf. Saya keceplosan. Mentari sendu. Ya apa-apa, Mamut. Kakak cuma kaget aja. Mas Adam pasti sudah cerita, ya? Mentari mengangguk pelan. Melisa pernah ke sini, Kak? Hah? Yang bener? Kapan? Mau ngapain? Sarah mencecarnya. Sekitar 2 minggu lalu. Kamu gak diapa-apain, kan? Saya dipukul, jilbab saya ditarik-tarik. Lalu dia mendorong saya. Kakak lihat? Ini bekas lukanya. Mentari menunjukkan bekas luka samar di pelipisnya. Sarah tercengang. Dasar serigala betina! Mamut gak lapor ke polisi? Mentari menggeleng.
Kok Mas Adam diam saja? Saya yang gak mau, Kak. Ya tapi kenapa, Mahmud? Perempuan itu kan harus diberi pelajaran. Saya tidak mau berurusan dengan polisi, Kak. Saya trauma. Sere paham maksud kakak iparnya itu. Apa karena orang itu Kak Sera masih betah sendiri? Serigala betina itu maksud Mahmud? Mentari mengangguk. Kakak masih trauma, ya? Bukan trauma sih sebenarnya, cuma belum bisa move on aja. Jawab Sera datar. Maksudnya? Kak Sera belum bisa lupain mantan suami kakak. Mentari terkesiap. Dia itu cinta pertama Kak Sera dari sejak SMP, setelah belasan tahun akhirnya kami bisa menikah. Mentari manggut-manggut. Sebenarnya Reno juga cinta pertama saya, Kak. Saya baru bisa jatuh cinta ya sama ayah kandungnya Luna. Makanya kamu gak pernah laporin dia ke polisi, ya? Iya, Kak. Tapi Kak Sera jangan cerita sama Mas Adam, ya? Iya, Mahmud tenang aja. Tapi sekarang rasa cinta saya sama Mas Adam jauh lebih besar dari cinta saya sama Reno. Dah, sama-sama bucin dong kalian. Hei! Mentari nyengir. Soal Kak Sera belum bisa move juga jangan diceritain ke Mas Adam, ya? Memang kenapa, Kak? Kak Sera takut Mas Adam jadi merasa bersalah. Kenapa begitu? Selidik Mentari. Kak Sera sebenarnya tidak mau bercerai, tapi karena perintah Mas Adam dan ayah juga menyetujuinya, Kak Sera akhirnya setuju. Kenapa Mas Adam menyuruh kakak bercerai? Mas Adam bilang tidak ada toleransi buat seorang pezina. Dia juga takut Kak Sera terkena penyakit. Karena mungkin saja mantan suami kakak itu suka jajan luar. Betul juga sih, Kak. Mas Adam kan sayang banget sama Kak Sera. Iya, Mut. Tapi ya, Kak Sera kan jadi patah hati. Lirihnya sendu. Insya Allah Kak Sera akan Allah jodohkan dengan pria yang baik dan akhlaknya lurus. Saya yakin itu. Seri tertegun. Ya sudah. Ayo makan lagi. Mentari sedang membereskan meja makan ketika Adam melakukan panggilan video. Halo, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mama lagi ngapain? Lagi beresin bekas makan malam. Papa udah makan? Sudah. Sera mana? Kak Sera udah tidur. Kayaknya lagi capek banget, Pap. Oh ya, kata Wisnu hari ini Sera survei ke pabrik. Mama masak apa? Sup kepala ikan kakap. Kata Kak Sera enak. Semua masakan Mama enak. Papa jadi pengen cepet pulang. Apalagi nasi goreng seafood favorit Papa, ya? Ya, gara-gara itu Papa makin cinta sama Mama. Mentari tersipu. Oh ya, selama Papa gak ada, aman-aman saja kan di rumah? Alhamdulillah aman. Emang kenapa, Pap? Gak apa-apa. Papa khawatir Mami atau Melisa ganggu Mama lagi. Padahal maksud Adam adalah Reno, tapi dia tidak ingin membuat Mentari khawatir. Mami gak kesini, kok? Melisa apa lagi? Bagus deh. Oh ya, Luna masih nyariin Papa? Masih, Pap. Sekarang kalau mau tidur mesti liatin foto Papa dulu, baru bisa tidur. Sekarang udah gak mau nenen lagi. Ya sudah, N-nya buat Papa aja. Ih, Papa mesum. Hahaha. Biarin. Orang sama istrinya sendiri. Malu Papa, wajah Mentari merona. Mama makin cantik kalau malu-malu begitu. Ya udah, Mama tidur, ya. Papa mau cek kerjaan dulu. J-time buka. Saya nggak ngerti Papa ngomong apa. Bahasa Prancis ya, Pap? Iya, sayang. Artinya saya sangat mencintaimu. I love you too, Papa. Bab 53. Ketika Papa pergi. Halo, ya? Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Ayah sehat. Kamu gimana di sana? Alhamdulillah, oke semua. Ada apa ayah suruh Adam telepon? Ayah mau ajak istri dan anakmu ke kantor. Sekalian mengenalkan Sera juga ke semua karyawan. Kapan, ya?
Kalau bisa secepatnya. Tunggu Adam pulang ya? Memang harus sama kamu juga? Ya sebenarnya tidak apa-apa kalau Adam gak ikut. Cuma akhir-akhir ini Adam sedang mengkhawatirkan sesuatu. Apa yang kamu khawatirkan? Ibrahim mulai cemas. Setelah kejadian malam itu, Adam mulai diteror, ya. Mobil Adam dua-duanya dirusak. Sama orang yang berantem sama kamu itu? Adam curiganya begitu. Kenapa tidak lapor polisi? Tidak ada bukti yang kuat, ya? Adam baru menduga saja. Istrimu tahu? Tidak, ya. Adam tidak mau membuatnya khawatir. Ya sudah kalau begitu. Tunggu kamu pulang saja. Berapa lama lagi di sana? Insya Allah sekitar 3 harian lagi. Kamu sehat-sehat di sana. Ayah juga jaga kesehatan. Adam tutup, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah. Imelda bergegas menghampiri putri bungsunya yang sedang terpaku melihatnya. Mami, kenapa nggak bilang sih kalau kamu gantiin masmu? Imelda memeluk tubuh putrinya yang tinggi semampai. Sarah membalas pelukannya dengan malas. Cuma sementara aja, Mi, Mas Adam kan lagi dinas. Oh, ya? Kemana? Hong Kong. Mami ada perlu apa? Kalian kakak beradik kompak banget, ya? Nanyanya sama. Imelda lalu duduk di sofa. Kamu nggak akan balik lagi ke Jepang, kan? Tergantung, Mi. Kamu sekarang tinggal di mana? Sementara di rumah Mas Adam. Nemenin istri dan putrinya Mas Adam. Anak itu bukan putrinya Adam. Masmu aneh. Yang jelas-jelas satu darah nggak diakuin, tapi orang lain malah diakuin anak sendiri. Mami nggak bisa terima. Maksud Mami apa? Masmu dan Kelvin itu kan lahir dari rahim Mami, tapi bisa-bisanya dia bilang Kelvin bukan adiknya. Sarah tersenyum sinis. Sarah juga tidak merasa punya adik. Sarah! Ya memang begitu kenyataannya, Mi. Mana bisa kami menganggap anak dari selingkuhan Mami menjadi bagian dari keluarga Syahrizky? Imelda terkesiap. Makanya Mami benci sama perempuan itu juga anaknya. Mereka itu orang lain, tapi kalian malah menerimanya dengan tangan terbuka. Jangan usik kehidupan Mas Adam dan keluarganya. Mi, sudah cukup dulu Mami membenci Mbak Anin. Cuma Melisa yang terbaik. Ucap Imelda dengan santainya. Sarah melotot. Darahnya menggelegak. Bisa-bisanya ibu kandungnya berkata seperti itu sementara Melisa sudah menghancurkan kehidupan putri kandungnya sendiri. Wisnu! Iya, Bu. Pria muda itu langsung masuk ke ruangan karena pintunya tidak ditutup. Kita berangkat sekarang. Sarah lalu meninggalkan Imelda tanpa berpamitan. Hatinya terlanjur hancur. Sarah termenung di pinggir kolam ikan di rumah ayahnya. Air matanya menetes ketika mengingat kembali kata-kata ibunya. Kamu kenapa, Sarah? Tanya Ibrahim. Sarah menggeleng. Biasanya kamu cerita apapun sama ayah. Sini duduk. Sarah lalu duduk di samping ayahnya. Mami mau berulah lagi. Sarah menoleh. Ayah tahu dari mana? Dari Wisnu. Sarah mencelos. Dasar tukang ngadu, batinnya. Sudah, tidak usah dimasukin ke hati. Kamu kan tahu mamimu seperti apa. Tapi kata-kata mami sudah keterlaluan, ya. Sarah sakit hati. Memang Imelda bilang apa? Mami bilang cuma Melisa yang terbaik. Ibrahim tercengang. Ayah tahu? Tidak. Beberapa minggu yang lalu Melisa datang ke rumah Mas Adam. Serigala betina itu menyerang Mentari sampai-sampai dia harus dibawa ke rumah sakit. Apa? Yang benar, Sarah? Benar, ya. Kok Adam gak cerita? Terus lapor ke polisi? Mentari tidak mau walaupun Mas Adam memintanya. Ibrahim tersenyum. Sudah ayah duga. Anak itu luar biasa. Hatinya juga tulus. Hidup seorang diri dalam kesusahan tanpa meminta belas kasih orang lain tapi bisa memberikan penawar bagi luka dan kesedihan yang selama belasan tahun menghantui kehidupan abangmu.
Sarah mengangguk-angguk. Ayah sangat berharap hal yang sama terjadi padamu. Amin. Semoga ayah. Gimana bos? Apalagi yang harus kami lakukan? Terus ikuti mereka. Tapi sudah beberapa hari ini bini bos gak pernah keluar rumah. Mungkin karena laki-laki itu sedang keluar negeri. Tahu begitu kenapa kalian tidak ke rumahnya? Lempar kotoran kek, bangkai hewan atau apapun. Ucap Reno. Gak bisa bos. Penjagaannya sekarang makin ketat. Orang asing dilarang masuk. Kalian kan bisa nyamar jadi kurir atau ojek online. Apalagi itu. Semua kiriman dari luar harus disimpan di pos penjagaan. Reno termenung. Sialan! Sepertinya laki-laki itu sudah menduga kita pelaku pengrusakan mobilnya. Betul, bos. Kalau hanya mobil saja yang rusak sih, gak ngaruh apa-apa buat orang yang punya banyak duit. Lo punya usul apa? Kita hajar lagi aja, bos. Tapi bawa pasukan. Lailo aja sampai 3 hari gak bisa bangun dihajar orang itu. Kalau ram-ram kan dia gak berkutik, bos. Oke. Gue pikirin dulu. Reno lalu menghubungi seseorang dengan ponselnya. Bos, gue udah siap. Nih. Mau dianterin kemana? Terdengar suara seseorang di seberang sana. Pria berambut gondrong dan dekil itu mengangguk-angguk. Oke, bos. Jangan lupa ya, upahnya 10 kali lipat. Reno lalu menutup panggilannya. Mulutnya menyeringai membayangkan bahwa setelah ini dia bisa berfoya-foya dengan beberapa anak buah yang selalu setia padanya. Setelah uang ratusan juta yang dipinjam ke rentenir, dengan rumah mentari dipakai sebagai agunan, habis, Reno menjadi pemakai sekaligus pengedar narkoba dengan bayaran yang tidak sedikit. Makanya pria itu tidak berani melaporkan Adam yang telah melukainya dan anak buahnya ke polisi. Sudah 3 hari Luna malas makan. Mentari sudah berusaha membuatkan menu yang terlihat lucu dan menarik, tetapi alih-alih dimakan, Luna malah memainkan makanannya. Alhasil hanya air susu ibunya dan susu UHT yang masuk ke perutnya. Mentari sudah berusaha merayu putrinya agar mau makan. Seperti siang itu. Ayo dong, sayang. Dimakan, ya? Lihat lucu, kan? Nanti ikannya nangis, loh. Mentari menawarkan nasi yang dicampur daging cincang dan parutan wortel yang berbentuk ikan. Padahal biasanya Luna memakannya dengan lahap. Luna mengambilnya lalu meremasnya sampai nasi itu berceceran. Mentari menarik nafas kasar. Sudah, Neng. Jangan dipaksa. Nanti malah Lunanya trauma, loh. Ujar Siti. Kayaknya Luna maunya disuapin papanya ya, Neng. Iya, Bik. Sepertinya begitu. Gimana kalau nanti sering ditinggal ya, Bik? Mungkin karena baru pertama kali Luna jauh dari papanya. Jadi kaget. Kalau sudah sering insya Allah nanti terbiasa. Mudah-mudahan ya, Bik. Ketika di malam hari Adam menghubunginya, Mentari pun mengeluarkan unek-uneknya. Jangan cemburu dong, sayang. Habisnya kesel. Papa, masa cuma minum susu aja? Nanti kalau sakit gimana? Mentari masih saja cemberut. Adam tersenyum. Sabar, ya. Bukannya memang ada masanya anak kecil itu susah makan? Iya, sih. Tapi tetap aja khawatir. Papa kapan pulang, sih? Insya Allah 2 hari lagi, macehare. Masih lama Mentari manyun. Mama gemesin ya kalau lagi manyun begitu. Papa sekarang pinter ngegombal. Adam tertawa kecil. Mama gak bosan di rumah terus? Luna yang bosan, Pap. Nanti setelah Papa pulang kita jalan-jalan, ya? Asik! Janji ya, Pap? Insya Allah. Mama mau jalan-jalan kemana? Ke Paris? Hehe. Mentari bercanda. Boleh. Sekalian honeymoon, kan? Mentari terbelalak. Bercanda, Papa. Papa serius. Loh, cuma harus urus visa dulu dan bikin paspor. Jadi nggak bisa langsung berangkat.
Kalau mau langsung berangkat paling seputar Asia Tenggara aja. Mentari diam. Mam, kok diam? Mama. Iya, Pap. Maaf, saking kagetnya diajakin ke Paris. Hehe. Soal visa dan pasport, biar nanti Wisnu yang ngurusin. Wisnu siapa, Pap? Asisten Papa. Yang dekat-dekat aja, Pap. Kalau jauh gimana nanti kerjaan Papa? Adam tersenyum. Istrinya ini selalu saja memikirkan orang lain. Terserah Mama maunya kemana. Papa ikut aja. Makasih, Papa sayang. Selama seminggu tidak di rumah, setiap hari Adam mengecek video rekaman CCTV di rumahnya. Ada 2 kamera CCTV yang terpasang aktif, yaitu di kamar tidurnya dan di ruang keluarga. Adam sesekali tertawa geli melihat tingkah Mentari dan Luna melalui rekaman CCTV. Setiap hari Mentari selalu mengejar-ngejar Luna yang tidak mau makan atau mandi. Tapi lucunya, kalau Mentari pura-pura cuek, Luna malah merajuk. Papa kangen banget sama kalian, bisik Adam. Macehare, sayangku dalam bahasa Prancis. Bab 54, Okaeri Nasai. Pesawat Cathay Pacific dengan nomor penerbangan CX-777 berhasil mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta pada jam 13:10 WIB. Adam yang duduk di kursi kelas bisnis mengucapkan hamdalah berulang-ulang. Setelah menikah, baru kali ini dia mengadakan perjalanan dinas ke luar negeri dengan perasaan cemas, karena dia sangat menyadari umur manusia tidak ada yang tahu. Sebelum bertemu Mentari, pria itu sama sekali tidak terlalu peduli pada takdir. Tetapi sekarang dia selalu berdoa agar bisa selalu bersama dengan keluarga kecilnya itu. Setelah 30 menit menunggu bagasi, Adam menuju terminal kedatangan. Pak Seno sudah menunggunya di sana. Pak Adam, sehat? Seno mengambil koper dari tangan bosnya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Alhamdulillah, Pak. Adam lalu duduk di sebelah Seno yang mengemudi. Gimana di rumah, Pak? Aman? Aman, Pak. Tapi sepertinya Luna kangen banget sama papanya. Oh, ya? Kenapa begitu? Adam sebetulnya sudah mengetahui hal itu, tapi dia juga ingin mendengar cerita Luna versi pria parubaya itu. Luna gak mau tidur kalau gak lihat foto papanya. Gak mau makan, gak mau mandi juga. Kasihan mamanya kerepotan. Bu Sera juga gak bisa bantu karena bingung harus bagaimana. Adam tersenyum. Sekarang masih gak mau makan? Masih? Tadi waktu saya berangkat ke sini, mamanya lagi ngejar-ngejar Luna biar mau makan. Luna sudah makin besar ya? Betul. Sudah bisa jahilin mamanya. Adam menatap jalanan lewat kaca jendela. Dadanya terasa sesak menahan rindu pada 2 sosok yang paling istimewa dalam hidupnya itu. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, Adam pun tiba di rumah. Luna, Papa udah datang. Ayo, sini. Mentari memanggil Luna yang sedang sembunyi di bawah meja karena sedari tadi mamanya memaksanya untuk makan. Luna pun keluar dan berlari menuju pintu. Assalamualaikum, putri Papa yang cantik. Adam membungkuk dan merentangkan kedua tangannya, tapi Luna malah bersembunyi di balik kaki mamanya. Mereka berdua bengong. Adam lalu menghampiri istrinya dan memeluknya. Adam menciumi puncak kepala istrinya yang tertutup jilbab. Papa kangen banget. Saya juga. Mentari balas memeluk lalu menciumi dada bidang suaminya. Tiba-tiba Luna menangis sambil memeluk kaki mamanya. Luna marah sama Papa gara-gara ditinggal lama, ucap Mentari. Adam melepas pelukannya lalu berjongkok di samping Luna. Luna marah ya sama Papa? Maaf ya, Papa perginya lama. Ayo, sini. Peluk Papa. Luna yang masih menangis akhirnya menghampiri ayahnya. Adam lalu memeluk dan menggendongnya. Papa kangen banget sama Luna. Luna kangen Papa juga. Luna hanya memeluk leher ayahnya lebih erat lagi. Luna belum makan, Mam. Belum,
dari tadi saya suruh makan tapi malah ngumpet di kolong meja. Coba bawa sini nasinya, biar papa suapin. Adam lalu duduk di kursi makan, Luna duduk di pangkuannya. Sekarang Luna makan ya? Papa suapin, mau? Luna mengangguk. Dengan penuh kesabaran Adam menyuapi putrinya sambil terus mengajaknya ngobrol. Mentari terkesima melihat Luna makan dengan lahapnya. Hanya dalam waktu 2-15 menit, nasi di piring pun habis. Alhamdulillah, Luna pintar, ya. Nanti nggak boleh malas makan lagi ya, sayang. Luna mengangguk. Mentari memeluk leher suaminya dari belakang. Makasih, Papa. Mentari sedang membongkar koper suaminya di kamar ketika Adam baru kembali dari kamar Luna. Luna tidur, Pap. Iya. Papa mandi dulu, ya? Adam membuka pakaiannya di depan istrinya. Wajah Mentari memerah. Setelah menyiapkan baju untuk suaminya, Mentari menyimpan pakaian bersih dari dalam koper di ruang ganti. Di dalam koper Mentari menemukan sebuah kotak kecil terbuat dari kain beludru. Dia pun membukanya. Ada 2 buah bros cantik. Yang satu berbentuk oval dan satu lagi berbentuk kupu-kupu dengan batu giok hijau sebagai hiasannya. Ya Allah, bagus banget. Mentari terkagum-kagum. Itu buat mama, ucap Adam yang baru saja selesai mandi. Buat saya? Alhamdulillah. Makasih Papa. Mentari menghampiri suaminya yang baru selesai memakai baju, lalu memeluknya. Mama suka? Tanya Adam seraya memeluk pinggang istrinya. Apapun yang Papa kasih pasti saya suka. Tapi nggak gratis, loh. Mama harus bayar. Bayar, Pap? Mentari heran. Iya, bayar pakai ini. Adam lalu melumat dalam-dalam bibir ranum yang sangat didambakannya itu. Mentari kewalahan menerima ciuman suaminya yang teramat panas dan sangat bergairah. Adam lalu menggendongnya menuju tempat tidur. Mumpung Luna lagi tidur, Papa mau rapel yang seminggu kemarin. Bisiknya di telinga istrinya. Mentari hanya bisa mengangguk pasrah. Setelah 1 jam yang panas berlalu. Papa? Adam mengusap-usap punggung polos istrinya yang tengkurap di atas tubuhnya. Papa serius ngajak jalan-jalan ke Paris? Tentu saja, sayang. Kalau mau kita sekalian keliling Eropa. Papa sudah pernah keliling Eropa? Sudah. Lihat Menara Pisa? Adam mengangguk. Museum Louvre, Big Ben, Colosseum, Tembok Berlin, semuanya sudah Papa lihat. Keren! Kalau kerjaan Papa sudah agak santai, kita keliling Eropa, ya? Sama Luna juga kan, Pap? Tentu saja. Mentari memeluk leher suaminya lalu mengecupinya dengan lembut tapi penuh gairah. Mam, macannya bangun lagi, tuh! Protes Adam. Mentari malah semakin bersemangat, sehingga membuat Adam kembali menyalurkan hasratnya. Mentari duduk di depan cermin meja riasnya. Tubuhnya terasa panas dingin karena gugup. Gimana tidak gugup, dalam 1 jam ke depan dia akan dikenalkan kepada keluarga besar Syahrizki. Mentari sebenarnya ingin menolak, tapi karena ayah Ibrahim yang meminta, dia pun bersedia karena tidak ingin membantah ayah mertuanya yang sudah sangat baik kepadanya. Ceklek. Pintu kamar dibuka. Masa Allah, cantiknya istri Papa. Adam menghampiri Mentari lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang bahu istrinya lalu memutarnya ke hadapannya. Mama gugup. Adam menggenggam kedua tangannya. Mentari mengangguk. Papa harus ngapain supaya gugupnya hilang? Peluk yang lama. Boleh. Sini. Adam berdiri. Mentari memeluk pinggang suaminya. Wajahnya dibenamkan di dada suaminya. Dia sangat menyukai aroma tubuh pria itu. Adam mengusap-usap punggung istrinya dengan lembut. Tenang saja. Keluarga ayah semuanya baik. Tidak jauh beda dengan ayah. Mama tidak usah khawatir, ya?
Malu, Papa. Mama cantik begini, kok malu? Mentari terdiam. Sayang, kalau sepupu dan keponakannya Papa gimana? Setahu Papa sih tidak ada yang macem-macem. Tapi mereka kebanyakan pendiam. Keponakan Papa udah pada besar, ya? Kalau sepupu semuanya sudah menikah. Anak-anaknya rata-rata masih sekolah. Paling ada 1-2 orang yang seumuran Mama. Adam nyengir. Hei, masih kuliah dong, ya? Senengnya. Mama mau kuliah lagi. Adam menatap wajah istrinya lekat-lekat. Boleh, Pap? Boleh, dong. Tapi kasihan Luna kalau saya kuliah lagi. Jadi? Nggak usah deh. Saya mau deket terus sama Luna. Sama Papa nggak mau deket-deket? Adam cemberut. Ya, sama Papa juga, dong. Kalau Luna sudah besar, Mama masih bisa kuliah lagi, kok. Ya, Papa. Masih mau peluk? Mentari melepaskan pelukannya. Janji ya? Selama di sana, Papa nggak boleh jauh-jauh. Harus di samping saya terus sampai pulang. Papa janji. Mentari lega. Seketika rasa gugupnya menguap entah kemana. Ayo berangkat. Sebuah senyuman manis tersungging di bibir ibu muda itu. Dalam perjalanan. Ayah perginya sama Kak Sera ya, Pap? Iya, jawab Adam yang fokus mengemudi. Mami datang juga. Kemungkinan besar datang. Mami sejak dulu deket banget sama Tante Emilia. Tante Emilia ini yang punya acara ya? Iya. Tante Emilia adiknya ayah yang nomor 3, dia dokter gigi. Suaminya, Om Tommy, seorang dokter spesialis bedah. Punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Ayah anak yang paling tua ya? Iya. Ayah punya 3 adik, semuanya perempuan. Yang pertama Tante Ivana. Beliau tinggal di Kalimantan. Om Teguh, suaminya, punya perusahaan batu bara. Punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang kedua, adik ayah yang kedua namanya Tante Belinda. Tinggal di Jakarta. Suaminya, Om Bram, pengusaha restoran cepat saji yang punya banyak cabang di Indonesia. Mereka punya 2 orang putri. Mentari mengangguk-angguk karena kagum. Keluarga Syahrizky memang bukan orang sembarangan, pikirnya. Okaeri nasai, ungkapan selamat datang di rumah dalam bahasa Jepang. Hari ini akan ada double up, ya? Terima kasih untuk readers yang sudah menunggu. Bab 55, bertemu keluarga besar. Ayo turun, Mam. Ajak Adam ketika mobil mereka sudah sampai di lokasi acara. Mentari terpaku melihat rumah mewah 2 lantai dengan desain modern tapi simple. Mama, saya takut ketemu Mami. Lirih Mentari. Adam sangat mengerti perasaan istrinya. Dalam hatinya dia juga masih menyimpan amarah pada ibu kandungnya itu. Kalau ada papa, Mami gak akan berani macam-macam sama Mama. Yuk, turun! Adam lalu menggendong Luna dan menggenggam erat-erat tangan istrinya yang terasa dingin. Jangan tinggalin saya sendiri ya, Papa. Iya, sayang. Kalau perlu Papa anterin Mama ke toilet. Adam berusaha menenangkan istrinya. Papa, so sweet. Mereka lalu menuju teras belakang rumah mewah milik pasangan dokter itu. Tiba-tiba langkah Mentari terhenti. Matanya terbelalak melihat pemandangan di depannya. Adam yang merasa ada yang janggal menoleh ke belakang. Mama, kenapa berhenti? Mentari diam 1000 bahasa. Wajahnya terlihat panik. Tangannya meremas kuat tangan Adam yang ada dalam genggamannya. Adam lalu mengikuti pandangan istrinya. Seketika dia pun sadar. Dia lupa kalau di rumah itu terdapat kolam renang. Ya Allah, Mam. Papa lupa. Maaf. Adam langsung menutup pandangan Mentari dengan badannya. Tangannya masih saja diremas oleh Mentari. Adam tidak bisa berbuat apa-apa karena tangan yang satunya sedang menggendong Luna. Mama tenang aja, kita nggak ngelewati kolam renang, kok.
Adam berusaha menenangkan. Mentari mengangguk, lalu memejamkan matanya seraya berzikir dalam hati. Selang beberapa menit dilonggarkan remasan tangan suaminya, kemudian membuka matanya. Sudah lebih tenang? Mentari mengangguk. Mas Adam, baru datang, ya? Tiba-tiba ada suara di belakang mereka. Adam membalikkan tubuhnya. Iya, Tante. Assalamualaikum. Adam mencium punggung tangan Tante Emilia, adik bungsu ayahnya. Emily lalu memeluk dan mencium pipi keponakannya itu. Kemana aja, si Mas? Udah lama balik dari Paris kok baru sekarang main ke sini. Maaf, Tante. Banyak kesibukan di kantor. Di kantor apa di rumah? Emily tersenyum jahil sambil melirik Mentari. Kenalin, dong. Sama Tante. Oh, iya. Kenalin Tante, ini Mentari istri Adam dan ini putri Adam namanya Luna. Emily lalu menghampiri Mentari dan memeluknya. Masa Allah cantiknya. Bisa aja kamu cari istri, Dam. Mentari tersipu. Salam kenal, Tante. Saya Emilia, adiknya Mas Ibrahim. Jangan sungkan, ya. Anggap saja saya ibu kamu sendiri. Baik, Tante. Makasih. Jawab Mentari sumringah. Jadi ini yang namanya Luna. Ayahmu gak henti-hentinya cerita soal Luna. Bahagia banget sekarang dia sudah jadi opa. Adam dan Mentari tersenyum simpul. Ayo gabung sama yang lain. Ayahmu dan Sarah sudah datang dari tadi. Mami datang juga, Tan? Adam menyelidik. Datang, jawab Emily pendek. Mentari semakin gugup ketika semua mata tertuju kepadanya. Tangannya refleks memegang erat lengan suaminya. Ya apa-apa, sayang. Bisik Adam. Adam lalu mendatangi satu persatu kerabatnya untuk mengenalkan keluarga barunya. Keluarga Tante Ivana dan Om Teguh beserta putra-putrinya yang menyempatkan datang ke Jakarta menyalami Mentari dengan sangat ramah. Juga keluarga Tante Belinda yang membawa puluhan boks makanan dari restoran cepat sajinya. Mereka berpesan kalau Mentari berkunjung ke restorannya, silahkan makan apa aja dan tidak usah membayar. Om Bram, suami Tante Emilia, juga menyambut istri dan putri sambung keponakannya dengan tangan terbuka. Pastinya Lunalah yang menjadi bintangnya. Semua orang sangat gemas ingin mencubit pipinya, tapi papanya menolak dengan halus karena khawatir Luna ketakutan. Mahmud, sini. Sarah melambaikan tangannya. Dia sedang mengobrol dengan salah satu sepupunya di pinggir kolam renang. Mentari menoleh ke arah suaminya. Papa, Mama di sini saja. Biar Sarah nanti yang ke sini. Kak Sarah marah tidak? Tidak. Nanti biar Papa yang jelasin. Adam lalu melanjutkan obrolan dengan tante-tantenya juga Ibrahim. Mentari hanya menyimak percakapan mereka, sesekali menjawab apabila ditanya. Tangannya masih saja memegang erat lengan suaminya. Imelda yang sedari tadi duduk sendiri di pojok taman pun bergabung dengan mereka. Seru sekali ngobrolnya. Ucapnya seraya duduk di samping Emilia. Iya, ini putrinya Adam lucu banget. Jadi pengen cepat-cepat punya cucu juga. Sahut Belinda, adik kedua Ibrahim, yang belum mempunyai cucu karena putri pertamanya baru menikah 6 bulan lalu. Cucu instan. Celutuk Imelda. Sontak semua orang memandang ke arahnya dengan pandangan tidak suka. Sementara Mentari langsung menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Mami! Seru Adam kesal. Kenapa? Memang benar, kan? Kamu ini dari dulu masih saja tidak bisa menjaga mulutmu, ucap Ibrahim kesal. Ibrahim lalu mengajak putra dan menantunya meninggalkan Imelda. Adam menggandeng tangan istrinya yang lagi-lagi terasa dingin. Mereka menghampiri Sarah yang sedang duduk di gazebo. Ayah dan Mas Adam kenapa mukanya begitu? Tanya Sarah heran. Mahmud kok kayak yang sedih?
Emang dasar mamimu tidak bisa berubah, tukas Ibrahim lalu duduk di kursi empuk. Mami ngomongin mamut lagi? Adam mengangguk. Dia masih sibuk menenangkan istrinya. Jangan dimasukin ke hati kata-katanya Mami, ya? Adam merengkuh bahu istrinya. Ya, Papa. Lirih mentari pelan. Luna yang sedari tadi melihat kolam, mengajak ayahnya untuk bermain air. Adam tidak kuasa menolak karena kalau tidak dituruti Luna pasti akan tantrum. Kalau tantrum di rumah sih tidak masalah, tapi Adam tidak ingin putri sambungnya itu malah menjadi omongan di keluarga besarnya. Mama tunggu di sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan ada Kak Sera dan ayah juga. Sera, jangan tinggalin Mamut, ya? Kalau mau ke toilet harus dianterin. Titah Adam. Sera mengangkat alisnya. Protektif banget, pikirnya. Tapi akhirnya dia mengangguk. Oh ya, Mama bawa baju ganti Luna? Bawa, Papa? Oke, Adam lalu membawa Luna ke kolam renang. Kak Sera? Maaf ya, tadi saya nggak nyamperin kakak. Saya takut lihat kolam renang. Bisik mentari di telinga adik iparnya. Sera yang sedang mengetik sesuatu di ponselnya terkesiap. Kenapa Mamut takut? Selidik Sera. Mentari sejenak membisu. Kepala saya pernah dibenamkan ke dalam bak mandi karena saya menolak menggugurkan Luna. Sera terbelalak. Ya Allah! Sera menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Di rumah Mas Adam kan ada kolam renang, terus gimana? Saya nggak pernah ke situ, Kak. Baguslah. Sebisa mungkin hindari. Oh, ya, Mamut udah makan belum? Tidak lama kemudian Adam datang menghampiri, Luna menangis. Loh, Luna kenapa nangis? Pengen nyebur. Jawab Adam yang kewalahan membujuk Luna. Sini, Luna sama Mama. Ngantuk ya, sayang? Mau Mimi? Luna mengangguk. Mentari lalu memasang apron dan menyusui Luna. Papa ambilkan makanan ya, Mam? Boleh, Pap. Ayah mau makan apa? Adam ambilkan. Air putih saja, Dam. Ayo, Mas. Sera juga masih lapar. Selang beberapa menit Adam dan Sera kembali dengan membawa banyak macam makanan. Seperti biasa Adam menyuapi istrinya yang sedang menyusui. Dari kejauhan ada sepasang mata yang menatap pasangan ini dengan sinis. Manja banget, dasar kampungan. Siapa yang kampungan sih, Mbak? Tanya Emilia yang duduk di sebelahnya. Tuh, perempuan itu. Menantunya, Mbak. Dia bukan menantuku. Astagfirullah, Mbak. Kalau begini terus bisa-bisa Mas Adam benci lo sama maminya. Emilia jengkel. Walaupun mereka akrab, tapi Emilia tidak menyebalkan seperti Imelda. Dulu Mbak juga benci sama Anin, kan? Sudahlah, biarkan anakmu bahagia dengan keluarga barunya. Lagi pula tidak ada yang salah dengan istrinya Mas Adam. Cantik, sopan, dan sepertinya penurut. Tetap saja aku gak suka. Emilia hanya bisa menghela nafas. Gimana? Oke, kan? Adam bertanya pada istrinya dalam perjalanan pulang. Alhamdulillah. Papa betul, adik-adiknya ayah baik semua. Mama gak punya keluarga lain di Jakarta. Kata ibu sih gak ada. Nenek kakek sudah meninggal semua. Ibu juga anak tunggal. Kalau ayah 2 bersaudara tapi adiknya meninggal sewaktu kecil. Adam tertegun. Ternyata istrinya sebatang kara. Pantas saja dia tidak bisa meninggalkan Reno. Apalagi rumah itu peninggalan orang tuanya. Mentari harus tetap tinggal di situ karena tidak punya tujuan lain. Makanya dia tetap bertahan menghadapi kekejaman mantan suaminya. Papa, kok diam? Tidak apa-apa. Hanya memikirkan sesuatu. Hayo, mikirin cewek, ya? Kalau ya kenapa? Papa genit. Mentari cemberut.
Adam tersenyum simpul. Asik, ada yang cemburu. Siapa juga yang cemburu? Emang gak cemburu gitu kalau papa mikirin cewek lain? Enggak. Gak salah maksudnya. Hehe. Dasar, mama. Adam menepuk pelan puncak kepala istrinya. Terima kasih untuk para pembaca yang setia. Ikuti terus ya, karena banyak konflik yang mengandung bawang di bab-bab selanjutnya. Ini sih kata Otto, ya. Bab 56. I love you just the way you are. Tok. Ceklek. Papa. Mentari memasuki ruang kerja suaminya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Belum tidur, Mam? Tanya Adam yang sedang sibuk mengetik sesuatu di laptopnya, tanpa menoleh ke arah istrinya. Belum. Bisa bicara sebentar? Bicara saja. Papa mendengarkan. Lagi-lagi pria itu menjawab tanpa melihat ke arah istrinya. Mentari lalu menyerahkan sebuah kertas berwarna ungu. Ini, Papa. Adam menghentikan kegiatannya, lalu mengambil kertas tersebut dari tangan istrinya. Apa ini? Undangan. Adam lalu membuka kartu undangan tersebut. Siapa yang menikah? Namanya Bella, teman SMA. Tadi siang dia ke rumah ibu, untung ketemu Paman Seno. Jadi dititipin. Adam membaca tulisan di undangan itu dengan seksama, lalu menyerahkan kembali kepada istrinya. Besok malam Papa ada undangan makan malam, jadi tidak bisa mengantar. Ucap pria itu datar seraya melanjutkan pekerjaannya. Boleh pergi sendiri? Diantar Paman Seno dan Big City. Tidak boleh. Adam refleks menjawab dengan suara agak tinggi. Mentari tersentak lalu pergi meninggalkan ruangan suaminya dengan tergesa-gesa. Mama! Brak! Mentari membanting pintu. Adam menghela napas kasar. Bagaimana bisa dia mengizinkan istrinya keluar rumah malam-malam tanpa ada pengawalan darinya, setelah teror yang sudah dilakukan Reno? Tapi acara makan malam besok juga sangat penting. Adam termenung sesaat. Setahu Adam setelah menikah, istrinya itu sama sekali tidak pernah berhubungan dengan teman-temannya. Adam malah sama sekali tidak tahu apakah Mentari mempunyai seorang sahabat atau tidak. Adam jadi merasa bersalah. Lalu dia mengetik pesan di ponselnya. Sarah, besok wakili Mas Diner dengan Pak Bambang, ya. Mas harus mengantar Mamut ke resepsi pernikahan temannya. Insya Allah, Mas. Mentari berbaring memeluk gulingnya. Air matanya mengalir. Sejak menikah dengan Reno, Mentari hampir tidak pernah lagi bertemu dengan teman-temannya di sekolah menengah dulu. Padahal dulu Mentari adalah siswi yang sangat terkenal di sekolahnya. Dia adalah mantan wakil ketua OSIS sehingga tidak ada yang tidak kenal dengan Mentari. Belum lagi parasnya yang cantik, supel dan pintar. Selama bersekolah, Mentari hampir selalu mendapat ranking 1 di kelasnya. Ceklek. Pintu kamar dibuka. Mentari langsung menyeka pipinya yang basah, lalu memejamkan matanya, berpura-pura tidur. Adam naik ke atas tempat tidur, lalu memeluk tubuh istrinya dari belakang. Adam baru memperhatikan ternyata malam itu istrinya memakai lingerie yang sangat seksi. Sayang, marah ya sama Papa? Adam menciumi leher istrinya dengan hidungnya yang mancung. Tangannya mengusap-ngusap paha istrinya yang putih dan mulus. Bekas-bekas luka di tubuhnya sudah banyak yang hilang setelah hampir 3 bulan melakukan terapi laser. Mentari bergeming. Sayang? Mentari menutup wajahnya dengan guling. Lalu terisak. Adam terkejut mendengar tangisan istrinya. Mama, sini lihat Papa. Adam berusaha membalikkan tubuhnya. Mentari semakin kencang memeluk gulingnya. Tidak mau. Ujung bibir Adam terangkat. Baru kali ini dia melihat istrinya ngambek seperti itu yang malah semakin membuatnya gemas. Beneran gak mau? Adam masih terus merayunya. Karena istrinya diam saja,
Adam lalu menyusupkan tangannya ke balik lenser istrinya. Tangannya bergerak liar mencari benda yang menjadi favoritnya. Papa jangan modus. Adam terus memainkan jari-jarinya yang membuat Mentari merasakan geli tapi sangat menikmatinya. Ketika tubuhnya sudah lemas, Adam membalikkan tubuh istrinya. Wajah mereka pun berhadapan. Tetapi Mentari masih memejamkan matanya. Sayang, lihat papa, dong. Mentari membuka matanya yang sudah sayu. Besok malam insya Allah papa temani ke resepsi pernikahan teman mama. Papa serius? Lirih Mentari. Serius dong, sayang. Mentari berbinar. Makasih, papa. Tangannya melingkar di leher suaminya. Mentari mengangkat kepalanya, lalu menciumi bibir suaminya dengan penuh gairah. Bola mata Adam membulat, terkejut dengan sikap istrinya. Mama mulai nakal, ya? Mentari tersipu. Tapi papa suka. Adam pun melancarkan aksinya. Mentari memperhatikan suaminya yang sedang berpakaian. Celana kain hitam dan kemeja putih yang sangat cocok di tubuhnya yang tinggi langsing dan sedikit berotot. Lalu Adam memakai jas kasual hitamnya. Mentari yang terpesona, memeluk tubuh suaminya dari belakang. Papa ganteng banget. Adam tertawa pelan. Kayaknya baru 2 kali papa dengar mama bilang begitu. Dari sejak pertama kali melihat papa, sudah sering bilang begitu, kok? Cuma dalam hati, hehe. Adam memutar tubuhnya lalu memeluk pinggang istrinya. Oh, ya? Mentari mengangguk malu-malu. Coba sekarang bilang, kapan papa kelihatan ganteng? Papa mah lagi tidur aja ganteng. Adam tertawa lepas. Mama kenapa gemesin banget sih? Adam mencubit pipi istrinya. Ayo berangkat. Nanti kemalaman. Mentari menarik lengan suaminya lalu menuju kamar Luna. Mentari dan Adam memandangi Luna yang sedang pulas di tempat tidurnya dengan gaun pestanya. Gimana ini? Saya nggak tega banguninnya. Luna ditinggal aja, Mam. Nggak apa-apa, kan? Big Marni, Luna kami tinggal nggak apa-apa. Tanya Mentari. Iya, Neng. Neng pergi aja. Kasihan Luna pulas banget tidurnya. Biar saya yang jagain Luna. Alhamdulillah. Makasih ya, Big. Kalau ada apa-apa telepon aja. Pasti, Neng. Ayo, Papa. Mentari bergelayu di lengan suaminya, lalu menuju garasi. Adam mengemudikan mobilnya sendiri ke tempat resepsi. Pria itu lalu memasangkan safety belt untuk istrinya. Saya bisa pasang sendiri, Papa. Biar romantis, sayang. Mama gak mau, ya? Adam pura-pura cemberut. Mau, Papa? Ih, Papa sekarang jadi manja, ya? Biar disayang-sayang terus sama istrinya. Dulu waktu Papa masih galak juga saya sayang-sayang lo. Dimasakin, disiapin baju, digantiin perbannya, ditungguin sampai pulang. Kurang sayang apa coba? Adam terpaku. Lalu tiba-tiba. Cup. Adam mencium pipi istrinya. Merci biukap, macehare. Wajah Mentari merona. Walaupun mereka sudah melakukan lebih dari itu, tapi Mentari masih saja merinding ketika Adam menciumnya seperti itu. Gak ngerti, ah. Artinya, terima kasih sayang. You're welcome. Hey. Udah siap? Kita pergi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Adam pun melajukan mobilnya. Di perjalanan. Papa, ajarin bahasa Prancis, dong. Boleh. Terima kasih bahasa Prancisnya apa? Merci. Selamat pagi. Bonjour. Selamat tinggal. Au revoir. Aku cinta kamu. J-time. I love you too, Papa. Ucap Mentari sambil senyum-senyum. Adam yang merasa dijebak tertawa pelan. Mama dulu waktu SMA seperti apa, sih? Pasti bandel, ya?
Tanya Adam sambil fokus mengemudi. Enak aja, sungut Mentari. Pasti banyak yang naksir. Mentari tersenyum. Kata teman-teman sih begitu. Kok kata teman-teman? Ya, saya nggak tahu papa. Waktu itu saya nggak mikirin cowok. Cuma ya sering dapat surat cinta, coklat, dan kado dari teman-teman cowok. Jadi waktu SMA mama nggak pernah pacaran? Enggak lah. Ngapain juga? Adam mengernyitkan dahinya. Waktu SMA sudah pakai jilbab? Belum. Baru 1 bulan setelah menikah. Waktu menikah dengan Reno, batin Adam. Tiba-tiba saja dia merasa cemburu. Maaf, Papa. Lirih Mentari khawatir suaminya tidak suka dia membicarakan mantannya. Di sekolah seringnya dapat ranking berapa? Adam mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin istrinya merasa bersalah. 1. Pernah ranking 2, gara-gara waktu kelas 1 pernah sakit jadi 3 minggu nggak sekolah. Hebat! Tapi 3 minggu nggak sekolah memang sakit apa? Cacar. Oh, aktif di organisasi, nggak? Lumayan. Jadi wakil ketua OSIS. Jawab Mentari datar. Itu sih keren, sayang. Bukan lumayan. Papa aja belum pernah jadi pengurus OSIS. Masih kalah keren dibanding Papa. Jauh banget. Kok bahas itu lagi? Adam tidak suka. Mentari membisu. Adam mengusap kepala istrinya. I love you just the way you are, sayang. Mama dan Luna itu paket lengkap buat Papa. Makasih, Papa. Kok gak bilang cinta juga? Adam protes. Tadi kan udah. Tadi. Sekarang beda lagi. I go. Seru Mentari jengkel. Apaan I go? Itu bahasa Korea, Papa. Itu Mama bisa bahasa Korea. Belajar di mana? Di film. Hei. Ampun deh nih, mamanya Luna. Bikin papanya pusing. Ayo, bilang dulu. Bilang apa? Mama. Ya deh, I love you, Papa. So much. Muah. Mentari memonyongkan bibirnya. Adam mesem-mesem. Sepertinya baru sekarang keluar sifat asli istrinya. Bab 57. Istriku keren. 30 menit kemudian mereka sampai di tempat resepsi. Mereka lalu memasuki ballroom sebuah hotel di Jakarta. Mentari takjub melihat dekorasi yang dipenuhi bunga berwarna ungu. Mam, nggak masuk? Oh iya. Ayo, Pap. Mentari menggenggam tangan suaminya. Baru saja beberapa langkah memasuki ballroom. Tiba-tiba. Senja! Sekelompok gadis muda berteriak memanggil namanya sambil melambaikan tangan mereka. Mereka kelihatan heboh sekali melihat teman lamanya. Mentari balas melambaikan tangan. Papa, kita ke sana. Mentari menarik tangan suaminya. Adam pasrah mengikuti istri kecilnya itu. Mentari lalu melepaskan tangan Adam untuk berpelukan dengan teman-temannya. Apa kabar, lo? Tanya para gadis itu diikuti kegiatan cipika-cipiki. Senja, kemana aja sih, lo? Lama banget gak kelihatan. Iya, ngilang kemana sih? Katanya udah punya baby, ya? Laki lu mana? Mentari langsung dibombardir pertanyaan oleh teman-temannya. Ih, satu-satu dong nanyanya. Bingung gue. Adam terperanjat mendengar intonasi suara istrinya yang sangat berbeda dengan biasanya. Belum lagi kata gue yang keluar dari mulutnya. Senja? Katanya lo udah pisah ya sama laki lo. Tuh kan, nanya lagi, yang tadi aja belum gue jawab. Mentari cemberut. Ya udah jawab satu-satu, kata salah satu temannya. Maaf ya, gue waktu itu lagi banyak masalah. Jadi ngilang dulu. Belum lagi ibu gue meninggal pas gue hamil. Ya Allah, mereka serentak berkomentar. Lo kok nggak bilang-bilang ke kita, sih?
Tahu gitu kita pasti ke rumah Elo. Sorry, waktu itu gue syak banget. Boro-boro keingetan lo semua. Padahal waktu itu Mentari sudah tidak punya ponsel jadi tidak bisa menghubungi teman-temannya. Terus, anak lo mana? Ada di rumah? Lo single parent, dong? Sekarang enggak? Gue udah nikah lagi 3 bulan yang lalu. Para gadis itu melotot. Mentari menghampiri Adam yang sedari tadi berdiri beberapa langkah di belakangnya, lalu menarik lengannya. Kenalin suami gue. Gadis-gadis itu semakin terbelalak melihat penampakan sesosok pria tinggi, tampan, dan keren. Namanya Adam. Ujar Mentari. Halo, semua. Sapa Adam. Hah? Dia suami Elo? Mereka bertanya serempak. Iya, dong. Mentari bergelayut manja di lengan suaminya. Lalu salah seorang temannya bertanya. Pak Adam Direktur PT, Mahajaya Food kan? Iya. Jawab Adam heran. Lo kok tahu? Tanya Mentari yang sama herannya dengan suaminya. Papa saya kerja di sana, Pak. Saya pernah lihat foto Bapak juga di majalah. Oh, ya? Nama papanya siapa? Nama papa saya Dwi Guna, Pak. Beliau manajer HRD. Adam berpikir sejenak. Oh, iya saya tahu. Salam buat Pak Adi, ya? Tiba-tiba salah satu dari gadis itu menarik tangan Mentari. Mereka lalu kembali berkerumun. Senja, lo keren banget bisa nikah sama direktur. Ganteng lagi. Elo mah nikah sama anak presiden juga bisa. Kalian kan tahu si Senja ini dulu gimana? Iya bener. Lo kan dulu primadona di sekolah kita. Kayaknya nggak ada deh cowok di sekolah kita yang nggak naksir sama Elo. Lo tahu nggak? Pas lo nikah, si Bima bilang kalau hari itu adalah hari patah hati sedunia. Bener. Gue juga tahu itu. Si Sean malah katanya nggak mau makan minum 3 hari gara-gara patah hati. Belum lagi si Damar yang udah niat mau bikin rusuh di resepsi pernikahan lo, tapi akhirnya batal gara-gara kakinya keselio waktu main futsal. Kabarnya si Damar sekarang jadi benci main futsal, lo. Soalnya keinget lo terus, Senja. Lo mah lebay. Ucap Mentari. Ih, emang gue tukang bung, apa? Mereka lalu tertawa. Adam yang mendengar percakapan mereka senyum-senyum. Ternyata seperti itu masa remaja wanita yang sangat disayanginya itu. Sayang, gak salaman dulu sama pengantin? Adam tiba-tiba berada di samping istrinya. Para gadis yang sedang berkerumun tiba-tiba terdiam. Sekali lagi mereka melotot seolah tak percaya apa yang mereka dengar. Sayang? Oh, iya. Sampai kelupaan. Gue salaman dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Papa, ayo. Adam lalu memeluk pinggang istrinya. Hah? Papa? Ucap para gadis itu kompak. Bella, sang mempelai wanita, juga sangat terkejut melihat Mentari. Ya ampun, Senja. Makin cantik aja, deh. Kemana aja sih? Makasih ya udah dateng. Gue kangen banget sama Elo. Bella memeluknya dengan erat. Selamat ya Bella, sayang. Semoga bahagia selalu. Makasih juga udah undang gue, Bel. Kirain lo udah lupa sama gue. Mana bisa gue lupain teman sebaik kamu, Senja. Lo datang sama laki lo, kan? Iya, suami gue yang baru. Mentari nyengir. Kenalin ini suami gue. Selamat, ya. Semoga pernikahannya sakinah mawadah dan warahmah. Oh ya, amin. Makasih om. Pak. Duh gue mesti manggil apa? Bella berbisik di telinga Mentari. Ibu muda itu hanya tertawa. Setelah bersalaman Mentari pun bergabung lagi dengan teman-temannya. Papa gak apa-apa duduk sendiri? Nggak apa-apa, sayang. Mama ngobrol aja sama teman-teman Mama. Udah lama gak ketemu, kan? Makasih, Papa.
Mentari pun beranjak. Adam menahan lengannya. Tapi papa minta ganti rugi, loh. Mentari mengangkat ujung alisnya. Ganti rugi? Iya. Ganti rugi duduk sendiri di sini. Papa mau ganti rugi apa? Adam memajukan wajahnya. Cium! Jawab Adam nakal sambil menunjuk pipinya. Wajah Mentari memerah. Iya, nanti di rumah. Maunya sekarang? Ya, gak bisa dong, Papa. Masa di depan orang banyak? Nanti dilaporin, gimana? Gak akan ada yang lapor. Lagian kan udah halal. Ayo, cepet sayang. Papa nunggu, nih. Gak mau, malu. Kalau gitu kita pulang sekarang. Papa. Mentari merajuk. Cium atau pulang? Adam mengancam. Sebenarnya dia cuma ingin menjahili istrinya yang menggemaskan itu. Mentari celingukan, setelah dirasa tidak ada yang memperhatikan, dia lalu memajukan wajahnya dan cup, mencium pipi suaminya. Adam tersenyum bahagia. Oke, Mama boleh pergi. Jangan kangen ya, Pap. Mentari lalu meninggalkan Adam yang menahan rasa gemasnya ingin mencium bibir ranum istrinya yang berwarna merah muda itu. Bener-bener, ya. Batinnya. Sementara Mentari asyik mengobrol dengan teman satu gengnya, Adam mengecek bursa saham lewat ponselnya. Tanpa mereka sadari, sedari tadi ada sepasang mata yang memperhatikan kedua sejoli itu dengan tatapan penuh amarah. Awas kamu, Mas! Tangan Melisa terkepal. Pukul 9.30, Mentari berpamitan dengan teman-temannya, setelah sebelumnya bertukar nomor ponsel. Adam sedari tadi menunggu istrinya dengan sabar. Tetapi walaupun begitu Mentari tetap setia mengambilkan makanan untuknya. Papa, ayo pulang. Tangannya bergelayut manja di lengan suaminya. Sudah puas ngobrolnya? Belum, sih. Tapi kasihan Luna di rumah. Ya sudah. Kita pulang. Papa gak perlu pamitan kan sama teman-teman Mama? Gak usah. Seru Mentari. Kenapa? Nanti mereka naksir sama Papa. Mentari lalu menarik tangan suaminya. Adam tertawa pelan. Bukannya kebalik? Mama kan primadona di sekolah. Ih, Papa apa sih? Wajah Mentari memerah. Dalam perjalanan pulang. Kenapa Mama dipanggil Senja? Dari sejak SD, kalau di sekolah saya dipanggil Senja. Katanya sih namanya unik. Jadi keterusan sampai SMA, Ibu juga kadang manggil saya Senja. Yang tadi tuh gengnya Mama, ya? Iya. Ada 5 orang. Temen main waktu sekolah. Dulu, saya sering diomelin Ibu soalnya suka pulang menjelang maghrib. Memangnya main kemana? Paling ngumpul di rumah temen atau ke mall nonton bioskop sama ke Fun World. Seru, ya? Seru banget. Malah kadang-kadang kita bolos bareng-bareng juga. Wakil ketua OSIS masa bolos. Wakil ketua OSIS juga manusia, Papa. Ada jenuhnya juga sama pelajaran sekolah. Adam tertawa. Kapan-kapan suruh main ke rumah. Biar leluasa ngobrolnya. Boleh? Mata indah Mentari berbinar. Boleh, tapi ada syaratnya. Pasti lembur sampai pagi, saut Mentari cemberut. Hahaha, Mama tahu aja. Tak berapa lama Adam memelankan laju mobilnya, lalu memarkirnya di pinggir jalan yang sepi dan gelap. Papa kenapa berhenti? Ada apa? Perasaan Mentari tiba-tiba tidak enak. Apa yang terjadi? Tunggu besok, ya. Bab 58, Gerimis Senja. Adam terdiam. Insting pria itu mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Papa? Banyak kempes, jawab Adam gelisah. Lalu dia mengirim pesan di ponselnya kepada seseorang. Kok bisa? Adam membisu. Sesaat kemudian, badi mobil digebrak-gebrak. Woi, turun! Mentari terkesiap.
lalu melihat bayangan dua sosok pria berbadan tinggi besar. "Papa, siapa dia?" Mentari bergidik. "Papa tidak tahu, Mam. Cepat turun!" teriak orang itu. "Mama tunggu di sini, ya? Apapun yang terjadi, jangan keluar dari mobil. Papa jangan keluar." "Mama tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting Mama ikuti perintah Papa. Oke, sayang?" Adam memegang pipi istrinya. "Tapi, Pak..." "Janji ya? Jangan keluar dari mobil apapun yang terjadi," tegas Adam sekali lagi. Mentari diam, dia bingung. "Sayang?" "Iya, Papa. Saya janji. Setelah Papa keluar, langsung kunci pintunya. Oke?" "Iya, Papa." Adam lalu mencium kedua pipi istrinya dengan lembut. "J-time Gyukap, Macehare," ucap pria itu pelan lalu membuka pintu mobil. "Langsung kunci, Mam." "Iya." Adam turun dari mobil. Setelah terdengar bunyi klik, tanda pintu mobil sudah dikunci, Adam menghampiri laki-laki yang ternyata memakai topeng itu. "Dasar pengecut!" bisiknya dalam hati. Tidak berapa lama Adam mendengar deru mesin motor menghampirinya. Sudah kuduga, batinnya dalam hati. Ada sekitar 4 buah sepeda motor yang mengelilingi tempat Adam berdiri. Masing-masing motor dinaiki 2 orang. Semuanya memakai topeng warna hitam dan diantaranya ada yang membawa tongkat baseball. "Ya Allah, tolong aku. Tolong jaga istriku," bisiknya dalam hati. Lalu dia mengucap basmalah dan membaca ayat kursi dengan suara pelan. Kelima motor itu berhenti. Lalu 2 orang maju dan tiba-tiba menyerang Adam. Terjadi perkelahian 2 lawan 1. Setelah Adam berhasil melumpuhkan kedua orang itu, 2 orang lagi menyerangnya. Adam yang memang sudah terlatih, tidak kesulitan menumbangkan ke-4 orang itu. Tibalah orang kelima beserta 4 orang lainnya mengeroyoknya secara membabi buta. Karena sudah lelah, beberapa kali Adam terkena pukulan dan tendangan di beberapa bagian tubuhnya. Adam tetap berusaha melawan mereka sekuat yang dia bisa. Tapi apalah daya ketika 1 melawan 10 orang. Adam pun tersungkur. Mentari yang melihat perkelahian yang tidak seimbang itu menjerit tertahan setiap kali pukulan mereka berhasil mengenai tubuh suaminya. Suasana di tempat itu remang-remang karena hanya ada cahaya dari lampu motor. "Ya Allah, tolong suamiku." Mentari yang terus berdoa di sela-sela tangisannya. Dia bingung harus meminta tolong ke siapa karena mereka sedang berada di jalan yang sangat sepi dan gelap. Mentari lalu mengambil ponselnya. "Kak Sera, tolong, Kak. Mas Adam dikeroyok." Sera yang baru saja bangun terperanjat. "Mamut, kamu di mana? Mas Adam kenapa?" "Mas Adam dikeroyok, Kak. Sekarang pingsan." Jangan pukul lagi. Papa." Mentari menjerit. Sera panik mendengar suara kakak iparnya. Lalu kemudian sambungan telepon pun terputus karena baterai ponsel Mentari habis. Tubuh Adam diangkat dari belakang, lalu salah seorang pengeroyok mengangkat sebuah tongkat baseball dan bersiap menghantam perut pria yang sudah tidak berdaya itu. Tapi sebelum hal itu terjadi terdengar bunyi klakson dan suara deru motor yang sangat kencang belum lagi sinar lampu yang membuat ke-10 penyerang terkaget-kaget. Ternyata itu adalah rombongan moge, motor gede. Ada sekitar 8 moge yang menyeruduk motor-motor para penyerang. Ke-10 pengeroyok itu lari kocar-kacir sambil mengambil motornya yang berserakan di jalan. Salah seorang pengendara moge membuka helmnya, lalu berlari menghampiri Adam yang sudah babak belur dan pingsan. "Dam, tahan, ya. Kita ke rumah sakit." Mentari yang merasa sudah aman keluar dari mobil lalu menghampiri tubuh suaminya. "Papa, bangun. Papa, bangun." Mentari menggoyang-goyangkan bahu suaminya. Dia pun syok melihat kemeja putih suaminya sudah berubah menjadi merah terkena darah.
Sudah, Bu. Ayo kita segera ke rumah sakit. Ibu bawa barang-barang penting yang ada di mobil, ya? Mentari mendongak. Pak Adrian? Adrian dan dua orang temannya membopong Adam menuju sebuah mobil yang ternyata mengikuti rombongan moge tersebut. Mentari lalu membawa tas dan ponsel yang ada di dalam mobil kemudian mengikuti Adrian. Tak berapa lama mobil pun meninggalkan tempat itu menuju rumah sakit. Selama perjalanan Mentari berlinang air mata. Kepala Adam dibaringkan di pahanya. Mentari membersihkan darah di sekitar mulut, hidung, bibir, dan pelipisnya dengan tisu basah. Papa tahan sebentar, ya? Kita ke rumah sakit. Papa harus kuat. Jangan tinggalin saya sama Luna. Saya nggak bisa hidup kalau Papa gak ada. Mentari terisak. Bahkan Adrian pun merasa pilu mendengar kata-kata itu. Ponsel Adrian berbunyi. Sere menelponnya. Mas Adrian, apa terjadi sesuatu dengan Mas Adam? Saya tadi terima telepon dari Mentari, katanya Mas Adam dikeroyok. Apa maksudnya, Mas? Bu Sere sekarang juga ke rumah sakit, kita ketemu di sana. Saya sedang OTW ke rumah sakit. Baik, saya segera ke sana. Tutit. Pak Adrian, apa masih lama? Tanya Mentari di sela tangisannya. Di depan sana, Bu. Sebentar lagi. Dam, tahan ya, sebentar lagi. Adrian sengaja berteriak supaya Adam bisa mendengarnya. Mereka pun tiba di ruang IGD rumah sakit. Untunglah sebelum kesini Adrian mengabari dokter pribadi Adam sehingga dokter dan suster sudah menunggunya di IGD. Adam lalu dipindahkan ke ranjang pasien dan dibawa ke dalam. Mentari berlari mengikuti tapi langkahnya dicegat oleh seorang suster. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Mentari berdiri mematung. Air matanya mengalir lebih deras. Badannya merosot dan jongkok, dia memeluk lututnya. Papa, jangan tinggalin kami. Lirihnya. Adrian tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berdiri di belakangnya. Selang beberapa saat, Seri pun tiba. Dia bergegas menghampiri Mentari yang sedang berjongkok. Mamut! Mentari mengangkat wajahnya. Dia lalu berdiri dan memeluk iparnya. Kak Sera! Mereka berpelukan. Sera yang masih belum paham apa yang telah terjadi, hanya dia memeluk tubuh mungil itu. Sera menoleh ke arah Adrian. Apa yang terjadi, Mas? Adam dikeroyok, sekarang sedang ditangani oleh dokter. Ya Allah! Lukanya parah, Mas. Sepertinya begitu. Sere tiba-tiba menitikkan air mata, lalu memeluk Mentari lebih erat. Tiba-tiba tubuh Mentari lunglai lalu merosot ke bawah. Mentari membuka matanya. Hidungnya mencium bau obat. Dia menatap langit-langit di atasnya. Di mana aku? Batinnya. Lalu tiba-tiba dia tersentak. Papa! Mentari duduk di ranjang. Semua orang yang sedang duduk di ruangan itu menghampirinya. Mamut, sudah sadar? Mentari melihat Sera, ayah Ibrahim dan Adrian. Papa mana, Kak Sera? Papa baik-baik aja kan? Alhamdulillah, papanya Luna tidak apa-apa. Sekarang tinggal pemulihan aja. Mentari lega. Papa di mana, Kak? Tuh! Sera menunjuk keranjang yang lain yang ada di ruangan itu. Mentari menoleh. Matanya terbelalak melihat suaminya yang sedang terbaring. Mentari lalu turun dari ranjang dan menghampiri suaminya. Air matanya kembali turun melihat suaminya yang sedang terlelap. Di perutnya ada perban sepanjang kurang lebih 10 cm, ada luka baret di pelipis dan pipinya. Bibir atasnya sobek. Tangan kirinya juga dibalut perban. Di jari-jarinya banyak bekas luka yang sudah diobati. Mentari memeluk tubuh suaminya. Papa jangan lama-lama ya tidurnya. Mentari menciumi wajah suaminya yang walaupun babak belur, tapi baginya tetap saja tampan. Kita biarkan papanya Luna bobo, ya?
Sarah memapah Mentari untuk duduk di sofa. Luna mana, Kak? Luna sedang OTW ke sini. Apa yang terjadi, Mentari? Tanya Ibrahim. Mentari menghela nafas, lalu mencoba memutar kembali memori di otaknya tentang kejadian semalam. Semalam, kami dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba Mas Adam menghentikan mobilnya, katanya banyak kempes. Tapi saya lihat Mas Adam gelisah. Lalu menghubungi seseorang di telepon. Kemudian ada 2 orang laki-laki menggebrak-gebrak mobil dan menyuruh Mas Adam keluar. Setelah itu Mas Adam bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya nggak boleh keluar dari mobil. Lalu Mas Adam keluar dari mobil. Tidak berapa lama datang rombongan bermotor dan mereka langsung mengeroyok Mas Adam. Adam menghubungi saya, Pak. Tapi saya tiba agak terlambat. Saya mohon maaf. Ucap Adrian penuh penyesalan. Saya tidak menyalahkan kamu, Adrian. Justru saya sangat berterima kasih kamu datang menolong Adam. Andai saya tidak datang ke sana, Mas Adam gak akan seperti ini. Mentari tiba-tiba histeris. Shh, jangan bilang begitu, Mamut. Sarah memeluknya. Ini salah saya, Kak. Mas Adam terluka gara-gara saya. Ini semua sudah takdir dari Allah. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ucap Ibrahim lembut. Mentari lalu menghampiri ayah mertuanya dan berlutut di hadapannya. Keningnya diletakkan di lutut pria parubaya itu. Maafkan saya, Ayah. Tolong, jangan membenci saya. Ayah tidak akan pernah membencimu, Ibrahim mengusap kepala menantunya. Mentari membisu. Tok. Pintu kamar dibuka. Snow dan Siti masuk sambil menggendong Luna. Luna! Mentari berlari lalu memeluk putrinya. Bab 59, Lovely Luna. Maaf. Luna pun menangis. Maafin Mama ya, sayang. Mama lama ninggalin Luna. Mau Mimi? Luna mengangguk. Mentari lalu duduk di pojok ruangan untuk mengasihi putrinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Dri? Tanya Ibrahim. Saya akan meminta kepolisian menyelidiki kasus ini, Pak. Bapak tenang saja. Saya izin undur diri untuk mengurus segala sesuatunya. Baik. Kami mengandalkanmu. Saya pamit. Mari Pak, Mbak Sarah. Sarah tersentak. Oh ya, Mas terima kasih banyak. Sarah menatap punggung pengacara muda itu dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Luna berhenti menyusu lalu memanggil ayahnya. Pa. Luna diam dulu, ya. Papanya lagi bobo. Tapi Luna terus saja menjerit memanggil ayahnya. Mentari yang kewalahan akhirnya membawa putrinya melihat ayahnya. Pa. Angun! Tangan gadis kecil itu terjulur ingin memeluk ayahnya. Mentari lalu meletakkan Luna di samping Adam. Luna gak boleh berisik, ya. Luna lalu duduk di samping ayahnya. Tapi seketika ekspresinya berubah melihat wajah Adam yang terluka. Papa? Apa? Papa kenapa? Gadis kecil itu menepuk-nepuk pipi ayahnya. Papa lagi sakit, sayang. Kata Mentari. Luna lalu berbaring di samping Adam. Tangan mungilnya memeluk lengan ayah sambungnya itu. Tidak berapa lama gadis kecil itu pun terlelap. So sweet banget, sih. Ucap Sarah melihat kelakuan Luna. Plak. Oh! Adam refleks berteriak. Mentari yang sedang tidur pun langsung terbangun. Dia tercengang melihat Luna sedang memukul-mukul wajah papanya. Angun! Pa! Angun! Luna sepertinya kesal karena Adam masih saja tidur. Mentari langsung menggendong putrinya, tapi Luna malah menjerit. Pa! Luna histeris. Dia tidak mau jauh-jauh dari ayahnya.
Adam yang mendengar suara jeritan, membuka matanya. "Mama!" panggilnya lemah. Mentari terkesiap lalu menoleh ke arah tempat tidur. "Papa! Papa sudah bangun? Alhamdulillah ya Allah!" Luna masih saja berontak di gendongan ibunya. Akhirnya Mentari meletakkan Luna di samping suaminya. "Luna, tuh papanya sudah bangun. Jangan dipukul lagi ya." Luna lalu memeluk leher Adam. Adam meringis karena tubuh Luna mengenai luka di perutnya. "Ya Allah, Luna. Sini tidurnya dia samping papa, ya." Mentari membetulkan posisi Luna. Adam lalu memeluk putrinya seraya menepuk-nepuk lembut punggungnya. "Alhamdulillah ya, papa masih bisa bertemu Luna juga mama. Mama baik-baik saja, kan?" Suara Adam terdengar pelan. "Saya nggak apa-apa, papa. Sakit, ya?" Mentari duduk di kursi di samping ranjang. "Lumayan. Maaf ya, Pap. Andaikan saya tidak memaksa pergi ke acara itu, papa pasti baik-baik saja. Maaf, papa." Lirih ibu muda itu. "Kok mama bilang begitu? Justru papa seneng karena akhirnya bisa tahu masa remaja mama dulu. Tapi, sudah, sayang. Yang penting papa kan masih ada di sini." Mentari tersenyum lalu bangun dari duduknya dan mencium kening suaminya. "Makasih, papa. I love you to the moon and back." Papa kayaknya pernah dengar kata-kata itu. Nyontek dari lagu, Pap. Mentari nyengir. Adam menahan tawanya karena rasa sakit di perutnya. Adam merasakan perubahan yang baik dalam diri istrinya setelah bertemu dengan teman-temannya. Adam baru tahu kalau sifat asli istrinya itu ceria, humoris, dan bawel. Adam berpikir mungkin memang seperti inilah istrinya sebelum hidupnya didera kesedihan dan kepedihan dalam jangka waktu yang lama. Tidak heran kalau Mentari bisa bertahan di tengah-tengah cobaan yang menimpanya. Dia seorang perempuan yang tangguh. Sudah 5 hari Adam terbaring di rumah sakit. Luka-lukanya sudah mengering tapi masih butuh istirahat yang cukup. Untunglah tidak ada luka di organ dalamnya. Entah bagaimana jadinya kalau perutnya terkena pukulan tongkat baseball. Mentari setia menemaninya dengan Luna tentu saja, karena gadis kecil itu akan tancap apabila jauh-jauh dari ayahnya. Terpaksa Siti dan Seno membawa semua perlengkapan Luna ke rumah sakit. Di suatu siang, Sera datang menjenguk abangnya. Perempuan cantik berhijab itu tertawa geli melihat pemandangan di depannya. Saat ini mereka bertiga sedang duduk di atas ranjang pasien. Mentari menyuapi Adam, sementara Adam menyuapi Luna. "Ini gimana konsepnya sih?" Sera tergelak. "Tahu tuh, Luna. Dia nggak mau makan kalau nggak disuapin papanya." Mentari menggerutu. "Sayang," kau tegur Adam lembut seraya mengusap lengan istrinya. "Habisnya Luna random banget." Adam menautkan alisnya lalu berpandangan dengan Sera. Mereka berdua tersenyum. "Jangan kaget ya, Sal. Mamutmu ini sekarang sudah gak imut lagi. Sekarang malah bawel banget," ujar Adam. "Papa!" Mentari protes. "Oh ya, kok bisa?" Sere terkejut. "Saya emang aslinya kayak begini, Kak." Sere melirik abangnya. Adam hanya mengangkat bahu. "Ayah sehat kan, Kak? Kenapa gak kesini lagi?" tanya Mentari. "Sehat, ayah lagi banyak urusan sama Mas Adrian. Pak Adrian itu udah punya istri ya, Pap? Tapi kok nggak pernah kelihatan? Apa sudah bercerai?" "Tuh, kan bener. Bawel." Adam mencolek pipi istrinya. "Hehe, maaf. Kebiasaan lama." Mentari nyengir. "Kak Seri nggak tahu, Mamut. Baru juga kenal sebulan yang lalu." Tok, tok. Seseorang membuka pintu kamar. "Assalamualaikum. Maaf, apa saya mengganggu?"
Kepala Adrian muncul dari balik pintu. Waalaikumsalam. Ya ampun, panjang umur, baru aja diomongin. Masuk Pak Adrian. Ajak Mentari. Gimana keadaanmu, Dam? Alhamdulillah lebih baik. Ada perlu apa, Dri? Itu. Adrian tiba-tiba gugup melihat Sera yang ternyata ada di ruangan itu. Dri? Tanya Adam. Ujung bibir Mentari terangkat melihat gelagat aneh Adrian ketika melihat Sera. Oh iya, ini aku bawa berkas laporan dari kepolisian soal kejadian malam itu. Mereka berdua lalu mengobrol. Mentari dan Sera kemudian duduk di sofa bersama Luna. Kak Sera tadi dari kantor? Iya. Karena kerjaan udah selesai jadi mampir ke sini. Kakak hebat ya, bisa bantuin Mas Adam. Kak Sera dulu kuliah di mana? S1-nya sih di Bandung. Kalau S2-nya ya di Jepang. Hebat, deh. Coba saya bisa begitu juga. Lirih Mentari. Kuliah lagi aja, kan bisa? Tinggal pilih mau di mana. Soal biaya serahkan sama Mas Adam. Kalau sekarang sih belum kepikiran, Kak. Kalau kuliah, siapa yang jagain Luna? Oh iya, ya. Luna mana? Mentari panik, karena Luna barusan ada di dekatnya. Mama, tuh! Adam menunjuk ke arah meja dengan dagunya. Mentari melihat putrinya yang dengan santainya melingkar di bawah meja, tertidur pulas. Ya, ampun! Anak siapa sih, ini? Adam, Sera dan Adrian sontak tertawa melihat kelakuan ibu dan anak itu. Malam terakhir di rumah sakit. Papa! Adam mengelus-elus rambut istrinya yang berada di pelukannya. Luna sudah dipindahkan ke ranjang yang satunya. Saya bawel, ya? Iya, jawab Adam pendek. Ih, Papa jujur banget, sih. Papa kan gak bisa bohong, sayang. Terus Papa nggak suka ya? Siapa bilang? Emang suka? Enggak. Oh, kok Papa dicubit? Papa gak sayang lagi sama saya, Mentari tiba-tiba sendu. Adam yang melihat perubahan ekspresi di wajah istrinya jadi merasa bersalah. Sayang, dong. Malah makin sayang walaupun bawel. Adam menciumi kening istrinya. Serius, Papa? Papa serius, sayang. Everyday ke satu love you. Itu kan judul lagu. Masa sih? Papa gak tahu, lo. Iya, Papa. Coba nyanyikan. Papa pengen denger. Mentari lalu mulai bernyanyi. I don't nobody believe that some things are meant to be. And that you'll make a better me. Everyday I love you. Adam lalu memeluk istrinya lebih erat lagi. Bab 60, Mama Hebat. Sudah seminggu Adam istirahat di rumah. Adam sebenarnya ingin segera masuk kantor, tapi Mentari melarangnya. Adam tidak berani membantah karena istrinya mengancam kalau dia pergi ke kantor, pria itu tidak akan dikasih jatah selama sebulan. Tentu saja Adam menyetujuinya karena pasti dia tidak akan tahan untuk tidak menyentuh istrinya yang menurutnya semakin seksi dan menggemaskan. Pagi itu Adam tengah sarapan di sela-sela keributan antara istri dan putrinya. Sudah setengah jam Mentari merayu putrinya untuk mandi, tapi gadis kecil yang sudah berusia 18 bulan itu malah berlarian di sekitar ruang makan dan ruang keluarga. Ibu dan anak sama aja kelakuannya, kata Siti sambil tersenyum seraya meletakkan segelas air minum di meja makan di depan majikannya. Mamanya Luna memang waktu kecil seperti Luna ya, Bi? Tanya Adam. Sama persis, Pak. Neng Tari kecil gak mau diem, lari-larian ke sana kemari, disuruh makan dan mandi mesti bikin ibunya ngos-ngosan dulu. Adam tersenyum sambil geleng-geleng. Tapi saya seneng, Pak. Neng Tari sekarang sudah seperti yang dulu. Bibik hafal betul Neng Tari itu seperti apa, karena sejak lahir, Bibik sering mengasuhnya. Bawel ya, Bi? Kata Adam tertawa. Betul sekali, Pak. Sejak bisa bicara, mulutnya tidak bisa diam.
Ibunya sampai kewalahan menjawab pertanyaannya yang aneh-aneh. Tapi walaupun begitu dia itu mempunyai banyak sifat baik. Tetangga semuanya suka sama Neng Tari. Anaknya ceria, ramah, supel dan pintar juga. Neng Tari bisa kuliah juga karena dapat beasiswa. Oh ya, kok mamanya Luna nggak pernah bilang? Memang begitu orangnya, Pak. Tidak suka pamer. Saya harap Bapak tidak kaget dengan perubahan Neng Tari ya, Pak, dan tetap sayang sama mereka berdua. Tentu saja, Big. Bagaimana Adam tidak semakin mencintai istrinya? Karena wanita itulah, sekarang hidupnya penuh warna. Papa, gimana dong? Luna gak mau mandi? Kita kan mau pergi ke kantor Papa. Mentari duduk di kursi makan sambil cemberut. Nafasnya ngos-ngosan. Biar Papa yang mandiin. Adam lalu bangkit dari duduknya dan mencium puncak kepala istrinya yang memakai jilbab. Walaupun di rumah, selama ada snow, Mentari selalu memakai hijabnya. Sekarang kain yang menutup rambutnya dengan sempurna itu, basah terkena keringat. Sabar ya, sayang. Adam menghampiri putrinya yang bersembunyi di balik sofa. Luna, mau ikut Papa, ya? Mandi yuk, cantik. Ajaibnya, Luna langsung keluar menghampiri ayahnya. Mentari mencelos. Adam pun menuju kamar mandi. Kurang lebih 20 menit Adam memandikan putri kesayangannya itu karena Luna asyik sekali bermain air sampai-sampai kaos yang dipakai Adam basah. Selesai urusan memandikan Luna, sekarang Mentari kebingungan karena Luna tidak mau pakai baju. Tangan mungilnya malah mengacak-acak isi lemari pakaiannya. Kalau nggak mau pakai baju, Mama tinggal, ya? Luna di rumah aja. Mama sama Papa mau pergi. Luna menjerit lalu menangis. Gadis kecil itu tancap di lantai berkarpet. Papa, Mama akal. Luna memanggil-manggil ayahnya. Mentari menarik nafas kasar. Papa gak ada? Ayo sini, pakai bajunya. Mentari memaksa memakaikan pakaian putrinya. Luna makin berontak. Selesai memandikan tadi, Adam memang langsung ke ruang kerjanya karena harus menyiapkan berkas-berkas yang akan dibawa ke kantor. Mentari memakaikan Luna popok sekali pakai dan celana panjangnya dengan susah payah, belum lagi bajunya. Wajahnya semakin berkeringat, padahal AC di kamar putrinya sudah dinyalakan sejak tadi. Astagfirullah, Luna! Tanpa disadarinya, Mentari membentak putrinya. Adam yang pada saat bersamaan masuk ke kamar menegurnya. Mama, pelankan suaranya! Ucap Adam dengan suara agak tinggi. Mentari diam karena kesal. Kemudian keluar kamar meninggalkan mereka berdua. Adam sekilas melihat air mata di sudut mata istrinya. Mentari menaiki tangga dengan emosi yang tertahan. Dia lalu menuju kamar mandi dan berdiri di bawah shower, membiarkan seluruh tubuhnya basah. Dia lalu menangis. Ternyata begitu sulit menjadi seorang ibu. Dia jadi berpikir apakah dulu dia juga sering membuat ibunya kesal. Sayang. Adam masuk ke kamar mandi, pria itu kaget melihat istrinya sedang berdiri sambil menangis di bawah shower yang menyiram seluruh tubuhnya. Adam mengetuk pintu kaca. Mam, sudah yuk. Nanti masuk angin. Mentari bergeming. Matikan kerannya, sayang. Baju Mama sudah basah kuyup. Mentari menutup keran shower. Lalu duduk di lantai, memeluk lututnya. Dia masih terisak. Sayang, maaf. Papa tidak bermaksud membentak Mama. Keluar, yuk. Nanti terlambat ke kantornya. Papa aja yang pergi sama Luna. Saya gak mau ikut. Mama harus ikut, dong. Kan mau dikenalin. Gak mau. Nanti ayah nanyain Mama, Sarah juga. Mentari akhirnya membuka bajunya, lalu mandi. Adam pun keluar karena merasa tidak akan tahan kalau lama-lama berada di situ. Sambil menunggu istrinya mandi, Adam pun berpakaian. Ketika sedang memakai dasi, Mentari keluar dari kamar mandi.
Dengan hanya memakai handuk di tubuhnya, ibu muda itu menuju ruang ganti. Dia lalu memilih-milih gamis dan jilbabnya. Mama masih kesel, ya? Adam memperhatikan istrinya yang sedang memakai jilbabnya. Mentari mengangguk. Sama papa? Mentari menggeleng. Sama Luna? Mentari mengangguk lagi. Adam lalu duduk di tepi ranjang di samping istrinya. Kenapa kesel sama Luna? Luna nggak mau nurut sama saya. Cuma nurut sama papa. Mentari cemberut. Sini, sayang. Adam meraih tangan istrinya lalu menundukkan bokongnya di pahanya. Tangan Adam melingkar di pinggangnya. Saya bukan ibu yang baik, lirih Mentari. Siapa bilang? Mama ibu yang hebat untuk Luna. Adam menatap lekat-lekat wajah cantik di depannya. Papa nggak usah menghibur saya. Memang kenyataannya begitu, sayang. Semua pengorbanan yang telah Mama lakukan demi mempertahankan kehidupan Luna di rahim Mama adalah bukti bahwa Mama ibu yang luar biasa. Papa sangat kagum sama Mama. Tapi kenapa Luna nggak mau nurut sama saya? Anggap saja itu sebagai ujian kesabaran buat Mama, ya? Mentari memeluk leher suaminya, kepalanya direbahkan di bahu pria tampan itu. Entah gimana saya jadinya kalau gak sama Papa, ucap Mentari pelan. Adam menciumi leher istrinya yang tertutup kain jilbab. Yuk, kita berangkat sekarang? Tanya Adam. Mentari mengangguk. Selama dalam perjalanan ke kantor, Mentari terus menggenggam tangan suaminya. Luna sudah dapat ditebak, duduk di pangkuan ayahnya. Mereka duduk di kursi penumpang, sementara Seno duduk di belakang kemudi. Adam melihat gerak-gerik istrinya yang sedang gelisah. Gugup, Mam? Mentari mengangguk. Santai saja. Takut malu-maluin ayah sama papa. Cicit Mentari. Enggak lah, sayang. Mantan wakil ketua OSIS masa malu-maluin. Ih, papa. Nanti saya di sana ngapain, pap? Paling keliling ke semua divisi. Siap-siap aja naik turun lift. Papa ikut juga, kan? Pasti, sayang. Kan ngawal si cantik ini juga. Adam mencolek pipi cabi putrinya. Tapi papa gak ikut pulang, kan? Nanti papa anterin pulang ke rumah terus balik lagi ke kantor. Kenapa papa ikut nganter juga? Saya kan bisa pulang sama paman. Papa gak capek bolak-balik? Enggak lah. Masa gitu aja capek? Mentari diam terheran-heran dengan sikap suaminya. Sementara Adam tidak mungkin mengungkapkan kekhawatirannya. Sejak kejadian pengeroyokan itu, Adam semakin protektif pada Mentari dan Luna. Sudah seminggu sejak kejadian, Adrian belum melaporkan hasil penyelidikannya. Dert. Halo, Sarah. Mas, kami udah sampai. Mas Adam masih lama? Sekitar 300 meter lagi. Oke, kita tunggu di depan labi, ya. Mamut sama Luna ikut, kan? Ikut. Sip. Tut. Adam meringis ketika istrinya semakin mengeratkan genggamannya. Sakit, sayang. Adam pura-pura kesakitan. Maaf, Papa. Gak sadar. Tenang saja, oke? Mentari mengangguk tidak yakin.